Shalom saudara, kembali kita dengar firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, tema firman Tuhan pada hari ini adalah dahulu saya tersesat, kini saya selamat. Saudara-saudaraku, ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini itu memberikan makna yang paradoks, yang berlawanan asas, dan banyak kontrasnya. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus memulai dengan perkataan tetapi sekarang. Berarti sebelumnya itu ada yang lebih dahulu, ya, yang dahulu. Lalu kita baca ayat sebelumnya, saudara-saudaraku, ketika orang diikat oleh iblis, seseorang belum mengenal Tuhan, maka orang berada di dalam belenggu dosa, ikatan dosa yang berujung kepada maut. Tetapi setelah Yesus menyelamatkan seseorang, maka ia dimerdekakan. Saudara-saudaraku, dahulu ia hidup cemar, tetapi setelah Yesus merdekakan seseorang, maka ia hidup dalam kekudusan. Dahulu orang menjadi hamba dosa, menjadi hamba iblis, budak iblis. Tetapi setelah Yesus memerdekakan, maka kini orang menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Tuhan. Dulu ketika ia berada di dalam perhambaan dosa, menjadi hamba iblis, maka hidupnya dituntun ke dalam dosa dan menuju kepada kengerian kekal. Tetapi setelah ia percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus menuntun orang itu setiap hari dalam kesukaan menuju kepada keselamatan kekal. Nah, itulah ayat-ayat yang kontras, ayat yang maknanya paradoks. Saudara-saudaraku, ketika kita percaya kepada Kristus, saudara-saudaraku, kita dimerdekakan, dilepaskan dari segala bentuk ikatan-ikatan yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Tapi setelah kita percaya kepada Kristus, tiap-tiap hari kita harus, saudara-saudaraku, berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Ya. Nah, masalah hubungan antara naluri kemanusiaan kita yang masih melekat dengan tabiat berdosanya, saudara-saudaraku, begitu lekat, begitu erat. Nah, itu sebabnya ini yang menjadi tugas kita setiap hari, supaya kita hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya kita tidak jatuh lagi. Ya, kita memerlukan Tuhan. Biar Roh Kudus bimbing kita setiap hari. Saudara-saudaraku, hidup tiap hari dengan firman Tuhan. Berjalan setiap hari dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan agar Roh Kudus menuntun kita setiap hari. Roh Kudus membimbing kita setiap hari. Roh Kudus membina latih hidup kita setiap hari. Ya, Dia membekali hidup kita setiap hari. Tuhan membackup kita, memenuhi kita, sehingga sampai akhirnya ya, kita bisa selamat. Nah, saudara-saudaraku, hidup bergantung kepada Tuhan, berjalan sepenuh kepada Tuhan, bersandar sepenuh dalam tuntunannya. Ya, sebab tanpa tuntunan Tuhan kita akan jatuh lagi. Kita memerlukan Tuhan. Tanpa Tuhan kita lemah, tanpa Tuhan kita tersesat. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Dengan Tuhan kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Kita hidup sampai kepada tujuan, di mana Tuhan katakan, ya, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, pada hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan, ya, biar kita terus membenahi hidup kita. Ya, kita terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. Kita melekat hati kepada Tuhan. Biar Tuhan menerangi hati kita. Ya, supaya kita beroleh hikmat. Dalam bekerja kita beroleh hikmat.
berakal dan berbudi, supaya hidup kita jadi terang, supaya hidup kita jadi garam, supaya hidup kita jadi berkat. Kita merepresentatifkan Kristus, kemuliaan dan kasih-Nya di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, Roh Kudus yang memampukan itu. Itu sebabnya kita tidak bisa berjalan sendiri, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara berdoa. Mari kita undang supaya Roh Kudus hidup di dalam hidup kita. Biar Dia yang menuntun kita, membimbing kita, ya, saudara-saudaraku, mengasuh kita, membina kita, melatih kita, dan membawa kita kepada kekekalan itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami sudah mendengar. Kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Maka kami percaya kepada Tuhan. Oleh karena panggilan Tuhan, pilihan Tuhan kepada kami, kami merespon panggilan itu dengan iman. Dan kami percaya, kami bersyukur, berterima kasih. Kini Tuhan lepaskan kami dari belenggu dosa yang menuntun dan membawa kami, mengikat kami kepada maut. Itu sebabnya terima kasih Tuhan Yesus menyelamatkan kami dan sekarang membawa kami, membimbing kami, menuntun kami. Biar Tuhan, Kau di depan kami, di belakang, penuhi hati kami, terangi hati kami, bimbing kami, latih kami, bekali kami. Biar kami sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di luar Engkau kami tidak mampu. Tanpa Tuhan kami jatuh. Itu sebabnya kami mau bersandar, bergantung sepenuh kepada Tuhan. Mari pegang tangan kami, bimbing hidup kami setiap hari. Penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.